Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ibu-ibu dan mbak-mbak dan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan di tempat yang mulia ini dalam acara yang mulia, acara belajar agama, dikumpulkan dengan saudara-saudara muslim kita dari berbagai tempat dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tingkatkan nikmat-nikmatnya, tambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita hingga kenikmatan yang sesungguhnya kelak di surganya. Para ummahat rahimani wa rahimakumullah, kita langsung saja kita teruskan ngaji kita pada hadis yang ke-17 kalau tidak salah dari bab ini, yaitu bab at-tarhib min masawi'il akhlak, bab peringatan dari akhlak yang buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tumari ahoka wa la tumazihu wa la ta'idhu mau'idan fatuhlifah. Janganlah kamu mendebat saudaramu, dan janganlah kamu mencandainya, dan jangan pula kamu memberikan janji lalu kamu tidak tepati. Akhrajahu Tirmidzi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di sanadin fihi dha'fun, dengan sanad yang di dalamnya ada kelemahan. Jadi hadis ini hadis yang dhaif. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram ini, lebih khusus dalam kitab Al-Jami ini, memang tidak mengkhususkan hadis-hadis yang dibawakan itu semuanya sahih. Ada hadis-hadis dhaif yang bisa diambil faedahnya dimasukkan di sini, dan beliau menyebutkan bahwasanya hadis ini hadis dhaif. Ya, disebutkan dengan jelas hadis ini hadis dhaif. Karena jangan sampai kita mengatakan ini sahih alias ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara kenyataannya tidak demikian. Ini bisa masuk dalam kategori berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang dusta kepada beliau ini. Beliau bersabda, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atasku, kata Rasulullah, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka carilah tempat duduknya di neraka. Artinya terancam masuk neraka. Kedustaan dengan Rasulullah berbeda dengan kedustaan sesama kita. Kita berdusta dengan selain Rasulullah SAW termasuk dosa besar, dan kepada Rasulullah SAW lebih besar lagi, sehingga terancam masuk neraka. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ibu-ibu, mbak-mbak dan sekalian yang hadir di majelis yang mulia ini. Jadi hadis ini dibawakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan menyebutkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang lemah, yang dhaif.
Apa maksudnya dibawakan hadis ini, hadis yang dhaif ini di sini? Maksudnya adalah untuk kita ambil pelajaran di mana apa yang tertulis yaitu matan hadis ini sesuai dengan hadis-hadis yang sahih, sesuai dengan hadis-hadis yang lain yang sahih. Seperti misalnya la tumari akhaka, jangan kamu mendebat saudaramu. Di dalam riwayat Imam Bukhari beliau menyebutkan memang ada celaan bagi orang yang suka berdebat. Jadi orang-orang yang gemar berdebat, ya, ini memang ada celaan. Yang mana Rasulullah SAW beliau bersabda, abghadur rijali ilallahi aladul khasim. Orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah aladul khasim, orang yang gemar berdebat. Orang yang gemar berdebat. Jadi walaupun ini hadis dhaif, tapi hadis ini sekali lagi sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Kalimat-kalimat dalam riwayat yang dhaif ini di sana benar. Dari sisi orang meriwayatkan memang ada kelemahan, tapi dari sisi isinya hadis maka ini sesuai dengan petunjuk di dalam agama Islam yang mana Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya ada celaan bagi orang-orang yang gemar berdebat. Seperti hadis dalam riwayat Imam Bukhari tadi. Demikian pula masalah bercanda. Ya, masalah bercanda itu juga demikian. Kita tidak boleh banyak bercanda. Bahkan ada ungkapan banyak bercanda itu bisa mematikan hati, atau banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Jadi nanti kita uraikan tentang masalah bercanda ini. Dan demikian pula tentang tidak boleh mengingkari janji. Sebagaimana hadis yang sudah kita baca kemarin kalau tidak salah, Rasulullah SAW menyebutkan ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3 dan disebutkan di sana diantaranya adalah wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji maka dia mengingkari. Ya, dia mengingkari. Jadi secara garis besar, secara umum benar hadis ini secara sanad itu atau sanad itu orang-orang yang meriwayatkan hadis ini ada sisi kelemahan dari orang-orang yang membawakan hadis ini, meriwayatkan ini. Tapi dari sisi matan, sisi isi hadis maka ini benar. Ya, sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Kemudian kita ambil pelajaran dari hadis yang kita baca ini, di mana Rasulullah SAW beliau bersabda, la tumari akhaka, janganlah kamu mendebat saudaramu. Ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya haram hukumnya seseorang itu mendebat saudaranya, ya, mendebat saudaranya. Artinya debat di sini debat untuk mencari kemenangan, bukan mencari kebenaran, ya, bukan mencari kebenaran, tapi untuk menang-menangan, atau mendebat untuk menjatuhkan saudara muslim yang kita debat, untuk mendapatkan kepuasan batin, kebanggaan, mampu mendebat ustadz, mampu mendebat kiai, ya, selalu menangan dalam debat. Nah, jadi memperturutkan keinginan hawa nafsunya seperti ini, bukan untuk mencari kebenaran. Ini yang tercela. Adapun masalah debat yang terpuji, ya, saling memberikan penghormatan kepada orang yang didebat, misalnya dalam kajian-kajian ilmu, maka ini ada pujian. Di mana dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW menyebutkan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarusuna bainahum. Kata Rasulullah, tidaklah berkumpul sekelompok orang dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah, tidaklah berkumpul sekelompok orang dalam satu masjid dari masjid-masjid yang ada ini, di mana mereka di dalamnya yatluna kitaballahi, mereka membaca
kitab Allah, membaca Al-Qur'an, wa yatadarusuna bainahum, dan saling belajar di antara mereka. Dan di antara metode belajar adalah saling melemparkan tanya, melemparkan jawab, saling mengungkapkan pendapatnya, ya, meluruskan pendapat yang lain, yang bisa masuk dalam kategori berdebat. Maka yang demikian ini terpuji karena semata-mata untuk mencari sebuah kebenaran, bukan mendebat untuk mencari menang-menangan, ya, menonjolkan ego, ya, menonjolkan diri sendiri, menjatuhkan orang yang didebat. Bukan yang demikian itu. Maka ini harus dibedakan. Bahwasanya yang dilarang dalam debat di sini adalah debat yang memang jadi kegemarannya untuk memuaskan hawa nafsunya, ya. Yang mana seringkali pada akhirnya adalah yang muncul adalah kebencian, kebencian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu debat yang seperti ini harus kita hindari. Kita kadang-kadang harus debat, harus berdebat perlu untuk menyampaikan hujah-hujah kita. Tapi kalau sudah lawan debat ini sudah ngotot, sudah ini dan sebagainya, gitu ya, yang mana kita bisa katakan ini bukan lagi untuk mencari kebenaran, tapi untuk mempertahankan kebatilannya, menutup dirinya dari mendapatkan kebenaran, maka yang demikian ini kita mundur saja, ya. Kita berhenti dari mendebatnya. Kita ingat dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ana zaimun bi baitin fi rabdil jannah." Aku jamin, kata Rasulullah, aku jamin dengan satu rumah di tengah surga, liman tarakal miraa wa in kana muhiqqa. Aku jamin dengan satu rumah di surga, di tengah surga, bagi orang yang meninggalkan debat walaupun dia benar. Walaupun dia benar. Jadi sekali lagi, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita dilarang mendebat saudara kita. Ya, kita dengan cara-cara yang seperti tadi. Ya, untuk menonjolkan diri, ya, untuk menjatuhkan lawan debatnya, ya, karakter-karakter seperti itu, sehingga tidak ada rasa santun, tidak ada rasa penghormatan dengan lawan debat kita. Dengan orang kafir saja, ketika berdebat kita disuruh dengan cara yang baik, apalagi dengan saudara muslim kita. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kalian mendebat ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang kafir, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang debat dengan cara yang baik. Itu dengan orang kafir, apalagi dengan saudara muslim kita. Maka jika sudah mengarah pada ego, mengarah pada bukan lagi mencari kebenaran, mengarah pada akan menimbulkan suatu kebencian antara satu dan yang lainnya, maka sebaiknya kita hindari mengingat hadis ini dan mengingat hadis yang kita baca tadi. Jadi Rasulullah SAW menjamin kita mendapatkan rumah di tengah surga jika kita bisa meninggalkan debat walaupun kita benar, ya, walaupun kita benar. Kemudian akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang kedua yang bisa kita dapatkan dari hadis ini adalah Rasulullah SAW menyebutkan akhoka, la tumari akhoka, janganlah kamu mendebat saudaramu. Disebutkan akhoka, saudaramu. Ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya ketika kita mendebat saudara muslim kita, maka wajib bagi kita untuk menjaga perasaannya, menjaga perasaan saudara muslim kita, bahwasanya di hadapan kita ini adalah saudara kita. Di hadapan kita ini bukan lawan yang harus kita tendang, bukan lawan yang ya kita harus habisi itu. Tapi ini saudara kita
yang harus kita jaga perasaannya. Jangan sampai jatuh aibnya, ya. Karena perdebatan ini, jangan sampai kemudian memunculkan kebencian pada dirinya, pada kita, dan lain sebagainya dari menjaga perasaan dan keburukan pada saudara atau sesama muslim, yang mana kita diperintahkan untuk menjaga ukhuwah ini. Jangan sampai ukhuwah di dalam Islam ini sobek gara-gara sebuah perdebatan. Ya, walaupun mungkin awal niatnya baik, tapi kadang-kadang setan masuk di dalamnya kemudian memunculkan keinginan-keinginan yang lain yang bisa mengarahkan kepada keburukan. Jadi sekali lagi, pelajaran yang bisa kita ambil dari penyebutan Rasulullah SAW, akhaka saudaramu, kita harus ingat kewajiban kita menjaga perasaan saudara kita. Di hadapan kita ini adalah saudara kita yang harus kita jaga kehormatannya, ya. Tidak boleh kita mencacinya, tidak boleh kita menghinanya, tidak boleh kita merendahkannya, ya. Ya. Tidak boleh rusak hubungan persaudaraan di antara kita, yang mana Islam telah menggambarkan persaudaraan di dalam Islam itu dengan satu bangunan yang mana yasuddu ba'duhum ba'dha, antara sisi bangunan dengan sisi bangunan yang lain itu saling mengokohkan, saling menguatkan. Rasulullah SAW gambarkan persaudaraan dalam Islam itu seperti satu tubuh, kal jasadil wahid, seperti satu tubuh, yang mana jika ada anggota tubuh yang sakit, maka mata tidak bisa tidur dan badan menjadi meriang, menjadi demam. Maka ini harus kita jaga. Islam adalah, persaudaraan muslim adalah satu kesatuan yang saling mendukung, saling mengokohkan, bukan saling merusak, saling menjatuhkan. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita dapatkan dari hadis ini adalah Rasulullah SAW dalam riwayat ini mengatakan wala tumazihhu, dan janganlah kamu mencandai saudara muslim. Artinya ini bukan larangan secara mutlak, kita tidak boleh bercanda atau mencandai saudara muslim kita. Tapi sesungguhnya di dalam candaan itu ada bermacam-macam. Paling tidak ada dua macam mod candaan. Ada bercanda yang terpuji, ada bercanda yang tercela. Rasulullah SAW sendiri, panutan kita, uswah kita, beliau juga bercanda, tapi candaan yang benar, candaan yang tidak menjatuhkan, candaan yang memasukkan. Dengan candaan itu diharapkan masuk kegembiraan pada orang atau saudara muslim yang dicandai. Itulah candaan Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah mencandai anak kecil, adiknya Anas bin Malik, anaknya Ummu Sulaim. Ketika didapati dia sedang menangis karena burung kecilnya mati, kata Rasulullah SAW kepadanya, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Ini candaan Rasulullah. Ya Aba Umair, anak kecil dipanggil Abu Umair, bapaknya Umair. Ini adalah sebuah kecandaan. Ya Aba Umair, wahai bapaknya Umair, ma fa'alan nughair, apa yang dilakukan oleh burung kecilmu itu? Ini untuk memberikan kegembiraan, menghilangkan rasa sedih pada diri si anak. Ini candaan Rasulullah SAW. Demikian pula Rasulullah SAW pernah mencandai seorang nenek-nenek yang datang kepada beliau. Dia datang kepada Rasulullah SAW, kurang lebih dia mengatakan, wahai Rasulullah, doakan saya agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan saya ke dalam surga. Kata Rasulullah SAW, wahai nenek, di surga itu tidak ada nenek-nenek. Nenek-nenek ini menangis, ya, nenek-nenek menangis bersedih karena dia merasa atau memahami dia tidak akan masuk surga karena ketuaannya itu. Tapi kemudian Rasulullah SAW menyuruh sahabat untuk menyampaikan kepadanya bahwasanya di dalam surga itu tidak ada nenek-nenek. Itu maksudnya bahwasanya di dalam surga orang yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya muda-muda. Ya,
masih gadis kalau perempuan, dan usianya rata-rata sama-sama usianya. Maksudnya demikian, walaupun di dunia itu dia nenek-nenek, kalau Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga, maka Allah jadikan dia muda kembali. Lalu Allah Rasulullah SAW menyebutkan surat Al-Waqiah ayat 35 sampai 37, yang mana di sana kurang lebihnya digambarkan yang masuk surga itu adalah orang-orang yang muda-muda. Allah jadikan mereka berusia muda-muda belia. Ini adalah candaan Rasulullah SAW, candaan yang benar, bukan candaan yang dusta, seperti yang kadang-kadang terjadi di kalangan kita ini, ya, karena canda-candaan kemudian ada saling menjatuhkan, ya. Misalnya, bapakmu tukang sampah ya, gitu. Kok tahu? Nah, dan seterusnya gitu. Artinya menjatuhkan, ya. Menjelek-jelekan bapaknya, menjelek-jelekan ibunya, gitu. Menjelek-jelekan dirinya. Ini candaan-candaan yang tidak boleh. Candaan-candaan yang masuk dalam kategori larangan Rasulullah SAW. Karena di sana ada rasa menyakiti, ya, menyakiti saudara Muslim. Termasuk juga di kalangan kita kadang-kadang sering muncul candaan-candaan karena ingin ditertawakan lalu berkata dusta. Nah, Rasulullah SAW bercanda tidaklah demikian. Rasulullah SAW juga bercanda, tapi bercanda dengan canda-candaan yang benar, tidak dusta. Rasulullah SAW bercanda untuk menyenangkan orang yang dicandai, memasukkan kegembiraan. Termasuk amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memasukkan kegembiraan ke dalam hati saudara Muslim. Canda-candaan untuk menjadikan lebih dekat, lebih akrab kepada orang yang dicandai. Ini tidak mengapa, dan itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai-sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna, wahai Rasulullah, engkau mencandai kami. Lalu Rasulullah SAW beliau bersabda, Innila aqulu illa haqqa. Ya benar, tapi aku bercandanya tidak mengatakan kecuali berkata perkataan yang benar, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi yang dimaksud candaan di sini adalah candaan yang tercela. Larangan bercanda mencandai seorang adalah larangan bercanda yang dusta, ya, karena pengen diketawain oleh orang yang dicandai, lalu kita ngarang cerita-cerita dusta, ya, dengan menghina, ya, dengan menjadikan kebencian, muncul kebencian dalam diri orang yang dicandai dan sebagainya. Dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, orang yang suka bercanda, sering bercanda, ini menjadikan jatuh muruannya. Orang bisa jadi benci kepada dia, tidak suka kepada dia. Kalau dia datang, saya minggir-minggir gitu. Kenapa minggir? Kenapa nggak suka? Saya nggak suka kalau dia datang itu mesti gojoloki, mesti nyandanya gini-gini, ya. Saya nggak suka. Jadi menimbulkan temannya tidak suka. Bisa juga karena seringnya kita bercanda menjadikan orang tidak percaya kepada kita. Walaupun kita ngomong benar, karena kita sering bercanda, maka orang menyimpulkan paling yang diomongkan juga candaan, gitu, sehingga tidak percaya. Ya, naudzubillah kalau sampai demikian ini terjadi, ada saudara kita tidak percaya kepada kita, atau bahkan ada jamaat gak percaya dengan ustadznya karena ustadznya suka bercanda, sehingga apa yang diomongkan walaupun benar, orang menganggap itu hanya candaan-candaan saja. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dari akhlak yang demikian ini. Kemudian akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang lain yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan atau bersabda, wala ta'idhu mau'idan faduhlifah, dan janganlah kamu membuat janji yang ingin kamu ingkari. Janganlah kamu membuat janji yang ingin kamu ingkari. Ini menunjukkan akan haramnya kita menyelisihi janji kita. Ini menunjukkan akan haramnya menyelisih janji kita. Dan janji ini semakin haram, semakin besar dosanya kalau ini kita janjikan kepada seorang muslim.
Ya, kalau janji ini kepada seorang muslim maka dosanya lebih besar. Karena seperti kita telah memberikan harapan palsu, apalagi sampai merugikan dia, ya, apalagi sampai merugikan seorang muslim. Maka ini perkara yang dilarang. Terkadang akhwani billah rahimani wa rahimakumullah, ada orang yang di antara janji itu memang ada orang yang ingin menepatinya. Ada orang yang berjanji karena dalam hatinya memang ingin menepati janjinya. Ada orang yang dari awal berjanji ingin mengingkarinya. Ini kita dapatkan orang berjanji itu ada yang memang betul ingin dipenuhi janjinya, tapi ada orang yang berjanji dari awal memang ingin mengingkari. Misalnya ketika di toko membawa barang dari penjual, dia berjanji, nanti saya bayar, insya Allah nanti kalau sampai di rumah saya bayar, nanti saya antarkan ke rumah jenengan. Ada juga orang yang membawa barang di toko itu, dia berjanji tapi akan membayarnya ketika sampai rumah, tapi di dalam hatinya sesungguhnya tidak ada. Sesungguhnya dia ingin tidak bayar. Dan ini banyak terjadi. Nah, kita sekalian tidak boleh mengingkari janji. Karena mengingkari janji itu termasuk sifat atau akhlaknya orang munafik. Rasulullah SAW menyebutkan di antara sifat orang munafik, ayatul munafiki salasun dari, yaitu idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia mengingkari. Ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya kita tidak boleh punya akhlak seperti akhlaknya orang munafik ini. Orang munafik itu kalau berjanji dia mengingkari, sebagaimana kalau dia ngomong dia berdusta, kalau dikasih amanat dia khianat. Disebutkan Rasulullah SAW ini tanda orang munafik di hadapan kita kaum muslimin, agar supaya kita tidak berakhlak sebagaimana akhlaknya orang munafik ini. Dari awal dia berjanji memang ingin mengingkari, tidak ingin memenuhi janjinya, walaupun lesannya dia akan memenuhinya. Tapi kalau kita berjanji dan berusaha untuk memenuhi janji kita dari hatinya, dari awal memenuhi janjinya, hanya saja karena suatu kondisi, ya, keterpaksaan sehingga tidak terpenuhi janji, maka ini tidak masuk dalam larangan. Dan kalau memang sampai orang yang kita janji ini kemudian rugi, maka kita berkewajiban untuk kerugiannya itu, menanggung kerugiannya itu. Misalnya kita menjanjikan kepada seseorang akan mengumrohkan dia, katakanlah kita ingin mengumrohkan saudara kita. Nanti saya umrohkan kamu bersama ini. Akhirnya dia senang, dia bersiap-siap, bikin paspor, ya, sudah suntik vaksin dan lain sebagainya, ngurus-ngurus perlengkapan untuk berangkat umroh. Ternyata qadarullah orang yang menjanjikan ini karena suatu hal dia tidak bisa memenuhi janjinya. Mungkin seketika waktu itu dia bangkrut katakanlah, sehingga tidak bisa membayarkannya. Ini suatu kondisi yang tidak bisa dihindari. Maka sebagian ulama mengatakan dia harus membayar, menanggung kerugian dari saudara yang dijanjikan tadi. Tapi kalau saudaranya ridho ya tidak mengapa, ya, karena memang melihat kenyataan seperti itu ya sudah. Saya cuma rugi bikin paspor sama rugi omaya habis dan sebagainya, kan suatu musibah misalnya, ya sudah, saya nggak apa-apa, ya nggak masalah, ya nggak apa-apa. Tapi hukum asalnya dia harus menanggung kerugian itu karena dia telah menjanjikannya. Dan yang demikian ini tidak masuk pada kategori dalam riwayat hadis ini, yang mana kita tidak boleh berjanji lalu kita mengingkari.
Yang tidak boleh itu adalah seperti orang munafik itu. Ya, orang munafik itu dia berjanji tapi memang dia niatnya memang tidak ingin memenuhi janjinya. Jadi jangan sampai ada di kalangan kita, apalagi kadang-kadang membawa nama Allah Subhanahu wa taala, tapi di dalam hatinya tidak ingin memenuhi janjinya. Mas, nanti sampean hadir enggak pada ngaji nanti habis maghrib? Oh, insya Allah saya hadir. Insya Allah saya hadir. Sudah pakai nyebut insya Allah, tapi dalam hatinya sesungguhnya dia tidak ingin hadir. Tapi karena nggak enak saja maka dibilang insya Allah saya hadir. Nah, ini nggak boleh yang demikian ini. Dan ini sering ternyata tidak ingin memenuhi janjinya, tidak ingin memenuhi janjinya, tapi dengan mengatakan seperti tadi, insya Allah saya akan ini, insya Allah ini. Semestinya kita katakan sejak awal, sepertinya saya nggak bisa hadir, sepertinya saya tidak bisa hadir karena ada begini. Itu lebih jujur dan itu lebih benar, lebih jujur dan benar daripada kita kemudian mengatakan saya akan hadir pakai insya Allah lagi. Jadi nama Allah untuk menutupi kebohongannya, untuk menutupi memenuhi janjinya. Jangan sampai yang terjadi demikian ini. Dan itu ternyata tidak sedikit. Kadang-kadang dikasih undangan walimah, ya undangan apa? Nanti hadir Mas ya, nanti hadir Bu ya. Kita mengatakan gini. Oh insya Allah ya saya hadir gitu. Tapi ternyata di dalam batinnya dia tidak ingin hadir. Saya mau hadir tapi nggak ada duit untuk masa nggak bawa kan ya malu dan sebagainya. Biasanya perasaan ibu-ibu. Dalam hatinya nggak ingin hadir karena memang tadi malu nggak bawa apa-apa dan sebagainya. Tapi dia bilang iya saya akan hadir insya Allah gitu. Karena kita tanya kok kemarin kok nggak hadir? Ya saya kan bilang insya Allah katanya. Nah ini padahal insya Allah itu kita menggantungkan pada Allah, kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memenuhi janji kita, bukan dipakai tameng untuk tidak hadir. Bilang insya Allah tapi tidak ada keinginan untuk memenuhinya. Semestinya kita bilang insya Allah, ada harapan di dalam hati kita, pertolongan dari Allah, kita bisa memenuhi janji itu. Makanya kita berusaha. Ya kita berusaha. Bukan insya Allah nggak ada usaha apa-apa. Bahkan sejak awal malah dalam hati tidak ada keinginan untuk memenuhinya. Ini yang tidak boleh. Ya ini yang masuk dalam larangan. Ini yang seperti perbuatan orang-orang munafik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang lain yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, bahwasanya hadis ini menunjukkan kepada kita sekalian akan agungnya kedudukan seorang muslim. Akan agungnya kedudukan seorang muslim. Maka sebagai dalam riwayat yang lain, bahwasanya kalau seorang muslim itu maka haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya untuk dirusak, haram darahnya untuk ditumpahkan, haram tubuhnya untuk dilukai, haram hartanya untuk dicuri, untuk diambil dengan cara apapun, apakah dengan cara hutang kemudian tidak dibayar, atau dengan cara merampok, dengan cara ditipu dan sebagainya. Intinya mengambil harta dengan cara yang tidak, atau memakan harta dengan cara yang batil. Wala ta'kulu amwalakum bil batil, dan janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Tidak boleh. Haram darahnya, hartanya seorang muslim. Demikian pula haram kehormatannya. Tidak boleh disakiti hatinya. Tidak boleh dikhianati, ya, termasuk tidak boleh dikhianati. Tidak boleh dicaci maki, dicela dan sebagainya dari larangan-larangan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena kehormatan seorang muslim atau kedudukan seorang muslim itu sangat mulia, sangat agung. Bukan hanya ketika dia masih hidup, tapi saat meninggal dunia, jasad seorang muslim adalah jasad yang dimuliakan. Oleh karena itu kewajiban bagi yang hidup ketika memandikannya dengan cara yang baik. Diwudukan, disiram dari arah yang kanan dahulu, kemudian yang kiri, ya.
digosok dengan cara yang lembut, tidak boleh kasar, ya, disabuni, disampuni, ya, disirami, dihandui dan seterusnya, disikapi dengan penuh kemuliaan. Kemudian dikafani, ya, dengan kain putih, ya, warna putih, warna yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW sebutkan bahwasanya warna putih itu adalah warna pakaian kalian ketika masih hidup dan ketika meninggal dunia. Kemudian dikasih minyak wangi, ya, ditabur minyak wangi. Kemudian ketika sebelum berangkat disolati, ya, karena dia sudah tidak bisa sholat, maka disolati, didoakan. Ketika memasukkan ke liang lahat juga dengan cara yang hati-hati, tidak digelundung seperti hewan. Atau kebanyakan yang orang bilang mati kok digelundung kayak sapi, bagi mereka yang nggak selamatan itu ngawur itu. Karena yang nggak selamatan pun ketika mengurus jenazah dengan hati-hati masukkan. Dia seorang muslim. Bismillah wa ala millati Rasulillah, dimasukkan dari kepalanya dahulu, kemudian badannya, kemudian kakinya, dihadapkan ke kiblat, ya. Kemudian ditutup dan dikasih tanda agar tidak diinjak kuburannya. Bahkan Rasulullah SAW mengancam orang-orang yang menduduki kuburan dan menginjak kuburan seperti menginjak bara api. Waliyadzubillah. Inilah kehormatan seorang muslim, baik ketika masih hidup ataupun setelah meninggalnya. Maka hendaknya kita muliakan sebagaimana kita juga sebagai seorang muslim juga menginginkan kemuliaan itu. Allah Subhanahu wa taala sudah muliakan seorang muslim, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita umatnya, hambanya, agar memuliakan saudara muslim kita. Dan riwayat ini menunjukkan kepada kita akan agungnya kemuliaan atau kedudukan seorang muslim. Ketika Islam melarang dari semua apa saja yang menyakitkan dirinya. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita sekalian kepada petunjuk Islam. Begitu sempurnanya Islam memberikan petunjuk di dalam berhubungan dengan saudara-saudara muslim kita. Yang Nabi SAW beliau menegaskan wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Sekalipun hadis ini derajatnya tidak sahih, tapi sesungguhnya banyak nas-nas yang memerintahkan kepada kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba selagi hamba itu suka menolong saudaranya. Menunjukkan akan hubungan yang dekat antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini beberapa poin pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Kemudian hadis berikutnya, masih ada waktu. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la yajtami'ani fi mu'minin, al-bukhlu wa su'ul khuluq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani, dua sifat, la yajtami'ani, yang tidak akan berkumpul fi mu'minin, pada diri seorang mukmin, yaitu al-bukhlu, bakhil, pelit, medit, wasu'ul khuluqi, dan akhlak yang buruk.
Akhrajahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa fi sanadihi dha'fun, dan dalam sanadnya, sanad itu adalah rentetan rawi-rawi, rentetan orang-orang yang meriwayatkan hadis ini. Di sana ada orang yang lemah. Allah alam tidak disebutkan di sini tentang alasan atau ditunjukkan di sini tentang kelemahannya. Apakah lemah karena rawinya tidak nyambung, apakah rawinya pendusta, apakah rawinya, dan seterusnya. Banyak yang menunjukkan kelemahan-kelemahan. Intinya hadis ini adalah hadis yang dhaif atau hadis yang lemah secara sanad. Namun sekali lagi seperti hadis sebelumnya, bahwasanya dalam hadis ini secara matannya, secara isinya maka benar, sesuai dengan hadis-hadis yang sahih, di mana ada celaan terhadap masalah sifat bakhil, celaan terhadap akhlak yang buruk, dan termasuk bakhil ini termasuk akhlak yang buruk. Disebutkan bakhil dan akhlak yang buruk menunjukkan bahwasanya bakhil ini termasuk akhlak yang buruk yang tidak boleh ada pada diri seorang muslim. Hadis ini dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bab ini, bab at-tarhib min masawil akhlak, bab peringatan dari akhlak yang buruk. Untuk menjelaskan kepada kita sekalian, peringatan dari dua sifat yang termasuk akhlak yang buruk. La yajtami'ani fi mu'minin, maksudnya tidak berkumpul dalam diri seorang mukmin dari dua sifat tadi itu. Maksudnya adalah tidak pantas. Tidak pantas bagi seorang muslim, seorang mukmin mempunyai sifat yang demikian. Mempunyai sifat pelit, berakhlak-akhlak yang buruk, itu tidak pantas bagi seorang mukmin. Pantasnya itu orang kafir, pantasnya itu orang munafik, ya, pantasnya itu orang kafir. Orang mukmin nggak pantas. Maka kalau kita mengaku sebagai seorang mukmin, maka hendaknya kita bersihkan hati kita dari sifat ini. Harus kita bersihkan dari akhlak-akhlak yang buruk ini, karena nggak pantas. Tidak boleh bagi seorang mukmin punya karakter seperti ini. Al-bukhul, bakhil, yaitu mencegah dari memberikan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada dirinya. Di antaranya masalah nafkah kepada keluarganya. Tidak diberikan, ini kewajiban bagi seorang suami memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istrinya, memberikan nafkah kecukupan kepada anak-anaknya yang menjadi tanggungannya. Ini kewajiban yang harus dipenuhi. Tidak boleh kikir, kita tidak boleh pelit dalam masalah seperti ini. Maka kalau kita menahan diri dari memberikan apa yang menjadi kewajiban kita kepada keluarga atau kepada tetangga, maka itu namanya bakhil. Ya, itu namanya bakhil, itu namanya pelit. Memberikan hak orang-orang miskin, semestinya kita yang mendapatkan kelebihan rizki, ada tetangga kita, ada orang miskin di sekitar kita, dia punya hak untuk merasakan apa yang Allah berikan kepada kita. Lalu kita menahan diri tidak memberikannya, ini medit, ya ini bakhil. Tidak memberikan kepada tamu, hak tamu tidak diberikan, tidak dipenuhi hak tamu. Ini juga termasuk sifat medit. Bahkan kepada diri sendiri. Dengan diri sendiri eman. Ya, dengan diri sendiri eman. Maka ini juga sifat bakhil. Udah sakit, nggak mau beli obat karena pedit, ya, karena pelit, walaupun itu dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Kita belajar yang menuntut bayaran nggak mau bayar, padahal itu untuk dirinya sendiri.
Ini nggak boleh, ya. Kita masuk dalam lingkup tempat belajar yang mana di sana ada rinciannya, bayar seragam, bayar ini, seragamnya sudah kita pakai, bukunya sudah kita pakai, tapi kita nggak mau bayar. Ini untuk diri sendiri pelit, apalagi untuk orang lain. Ini seharusnya tidak ada sifat yang seperti ini pada orang beriman. Wasul khuluqi, dan akhlak yang buruk, ya akhlak yang mungkar, yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan, yang Islam peringatkan dari akhlak-akhlak yang demikian ini. Dan bakhil itu termasuk dari bagian akhlak yang buruk ini yang semestinya kita harus menjauhinya. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari yang mampu kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah hadis ini menunjukkan bahwasanya orang mukmin itu harus menjauhi dirinya dari sifat-sifat yang buruk. Seorang mukmin harus menjauhkan dirinya dari sifat-sifat yang buruk. Sifat-sifat yang buruk, ya, yang sesuai dengan kriteria agama maupun dari sisi kebiasaan setempat. Jadi ke dalam kebiasaan setempat ada nilai-nilai yang dianggap buruk, ada nilai-nilai yang dianggap baik. Demikian pula ada sisi agama yang agama menganggap baik dan agama juga menganggap hal-hal tertentu ini sesuatu yang buruk. Jadi kita harus menghindarinya. Sebagai seorang mukmin kita harus menghindarinya. Karena ini adalah perintah agama agar kita menjauhinya. Kemudian akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk mengetahui dari sisi agama mana yang baik, mana yang buruk, menuntut kita sekalian untuk belajar. Karena tidak mungkin kita mengetahui ini akhlak yang baik, ini akhlak yang buruk jika kita tidak belajar. Maka sekali lagi, belajar di dalam agama itu sesuatu yang wajib, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wajibkan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut belajar agama, menuntut ilmu agama itu adalah kewajiban, artinya sesuatu yang harus dilakukan bagi setiap orang yang beriman, setiap orang Islam, agar kita bisa berakhlak yang baik, akhlak yang mulia, yang mana Islam telah mengajarkan akhlak-akhlak itu. Dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, itu diajarkan di dalam agama kita bagaimana berakhlak yang baik, bagaimana berakhlak kepada orang yang ada sekitar kita, orang tua kita, berakhlak kepada anak-anak kita, tetangga kita, tamu kita dan sebagainya. Bahkan bagaimana kita berakhlak dengan minuman, dengan makanan, semua diajarkan. Kalau ini kita tidak pelajari, maka kita tidak mengetahui bagaimana akhlak yang baik di dalam agama ini, yang dengannya jika kita melakukannya maka mendapatkan nilai ibadah bagi kita sekalian. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, sesungguhnya hadis ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya terkadang salah satu sifat dari dua sifat ini atau dua-duanya, ada sifat-sifat yang tidak baik, itu terkadang ada pada perilaku diri kita. Misalnya ya pelit ini, misalnya pengecut, ya, misalnya bersikap lemah, tidak semangat dan sebagainya. Ini adalah akhlak yang buruk yang terkadang ada pada diri kita. Lemah, tidak semangat, lemah dalam beribadah, lemah dalam menuntut ilmu, ya, lemah dalam bersikap dan sebagainya, dari sifat-sifat yang tidak baik atau akhlak yang tidak baik. Ini terkadang memang ada. Maka disinilah jihad kita, disinilah kita berusaha untuk memperbaiki. Dan semua apa yang kita usahakan tentu harus kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah kita bisa menjadi baik kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita mampu melakukan kebaikan kecuali atas pertolongan Allah
yang dengannya Allah membuka pintu rasa syukur kepada kita, pintu kebaikan rasa syukur, sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin bertambah kebaikan kita. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa kita dapatkan, hadis ini menunjukkan kepada kita sekalian peringatan dari sifat bakhil, yang mana itu bisa menjadi sebab kebencian orang lain kepada kita yang bakhil. Tidaklah syariat Islam ini diturunkan kepada kita, untuk kita, kecuali untuk memperbaiki diri kita, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Salah satu contohnya Islam melarang kita berperilaku bakhil atau mempunyai sifat bakhil. Kalau kita menghindari perkara ini, maka akan terjalin hubungan yang baik dengan sesama kita. Tapi kalau kita mengamalkan sifat bakhil ini, tidak menghindarkan diri dari bakhil, maka yang terjadi dalam pergaulan kita ini tidak disukai oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan oleh keluarga kita. Anak kita nggak suka dengan kita karena menganggap kita ibu yang pelit, menganggap kita bapak yang medit, duwe bapak sitok, bapak medit. Anak-anak malah nggak suka, teman-teman kita nggak suka, ya. Ini karena kita mempunyai sifat yang bakhil, yang mana sifat ini dilarang untuk ada pada diri kita. Kalaupun ada, maka Allah ingin membuka usaha kita untuk mendapatkan kebaikan dengan berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari sifat ini. Jadi hadis ini menunjukkan peringatan dari sifat bakhil, dan ini bisa menjadi sebab kebencian orang lain kepada seseorang. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan di dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa, bahwasanya bakhil itu termasuk sifatnya orang-orang munafik. Allah katakan dalam surat An-Nisa ini, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli wa atadna lil kafirina adzaban muhina. Surat An-Nisa ayat 37. Orang-orang yang mereka itu bakhil, wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, sudah bakhil, dia mengajak orang lain untuk bersikap bakhil pula. Orang-orang yang bakhil dan memerintahkan kepada manusia supaya bakhil, wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli, dan menyembunyikan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Wa atadna lil kafirina adzaban muhina, dan kami Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang kafir azab yang menghinakan. Nauzubillah min dzalik. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya sifat orang-orang kafir itu bakhil. Maka kita orang yang beriman tidak boleh mempunyai sifat seperti itu. Karena secara umum kita tidak boleh mengikuti orang kafir. Kita tidak boleh menyerupai, menyamai orang-orang kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ya, agar kita tidak menyerupai orang-orang kafir. Beliau katakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai, menyamai orang-orang kafir, fahuwa minhum, maka dia termasuk dari golongan mereka. Menyamai bukan hanya dalam berpakaiannya, menyamai juga dalam berperilakunya. Tidak boleh. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayat ini di hadapan kita, agar bisa kita hindari, karena kita adalah seorang yang beriman, bukan orang kafir. Kita harus berbeda dengan orang-orang kafir. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang kafir itu mereka orang-orang yang bakhil. Alladzina yabkhuluna, yaitu orang-orang yang mereka itu bakhil. Sudah bakhil, wa ya'muruna,
wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Dia memerintahkan kepada orang lain untuk bakhil. Bakhil itu adalah sifat yang buruk. Ya. Bukan hanya difahami oleh orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan Sunnah. Bukan hanya difahami oleh orang-orang Islam, tapi di kalangan orang-orang non-Islam pun atau di kalangan umum, bakhil itu adalah sifat yang buruk. Sifat yang buruk. Mereka tahu itu sifat yang buruk. Maka untuk menutupi keburukan itu, orang-orang bakhil itu menyuruh orang lain untuk bakhil pula. Kalau semuanya bakhil, maka tidak ada yang dikatakan buruk. Kalau orang lain ini dermawan, dia bakhil, otomatis dia kelihatan jeleknya. Kelihatan jeleknya dengan sifat bakhilnya itu. Jadi dia orang-orang yang bakhil dan memerintahkan kepada orang-orang lain untuk bakhil pula. Mereka menyembunyikan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Yang semestinya harus mereka keluarkan, tidak keluarkan. Dia merasa saya nggak punya kok, nggak ada yang akan saya sedekahkan, nggak ada yang bisa saya sedekahkan. Dia menyembunyikan apa yang Allah berikan kepadanya. Bahwasanya dia punya kemampuan. Kalau dia orang Islam, nggak daftar haji, nggak daftar umroh, alasannya karena belum mampu. Alasan lagi belum dapat panggilan. Dia menyembunyikan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, padahal tabungannya lebih dari untuk berangkat haji maupun umroh atau untuk sedekah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk mereka orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah berikan banyak dari karunia-Nya, tapi dia tidak mau memberikan kepada makhluknya Allah, tidak mau memberikan kepada hamba-hamba Allah, dia ambil sendiri. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Allah siapkan untuk mereka siksaan yang pedih. Dia tidak mau bersyukur dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur dengan nikmat-nikmatku, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan orang-orang Yahudi secara khusus mereka mengatakan wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Padahal Allah Subhanahu wa taala tangannya terbuka memberikan kepada siapa saja. Kepada yang mukmin juga yang kafir, tapi orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu, artinya Allah pelit gitu. Karena mereka menginginkan harta yang banyak, ya, mereka menginginkan harta yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mengatakan mereka Allah itu pelit. Kemudian pelajaran yang lainnya yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, Rasulullah SAW bersabda, wasu'ul khuluq, menunjukkan kepada kita sekali bahwasanya akhlak yang buruk itu bukanlah dari sifatnya orang yang beriman. Dan panutan kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beliau telah mencontohkan dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang demikian ini. Rasulullah SAW beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minal munkaratil akhlaq. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari akhlak-akhlak yang buruk. Oleh karena itulah wajib bagi setiap kita yang belajar, ya, baik yang statusnya pelajar ataupun statusnya bukan pelajar tapi sesungguhnya pembelajar, seperti ummahat saat ini yang mempelajari agama ini, untuk memberikan peringatan dari sifat yang buruk ini agar bermanfaat ilmunya, ya, kepada manusia, menyampaikan apa yang didapatkannya ini, bahwasanya seorang mukmin harus menjauhi dari sifat yang buruk, sifat akhlak-akhlak yang tidak baik, diantaranya pelit, agar ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk manusia dan juga bermanfaat untuk dirinya sendiri. Mungkin demikian yang bisa kita pelajari bersama-sama. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu dan manfaat bagi kita sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala
menolong kita sekalian bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk terus belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.